kesini. Gara-gara ngehina. Jujur dulu itu aku yang namanya ke hotel tuh takut, terus kayak karena belum pernah kan, apa sih kayak norak banget gitu loh, kayak serius beneran aku kayak sebenarnya kayak sekarang jadi sering keluar masuk hotel terus kayak biasa, udah biasa kayak Check in. Check in tapi check in sama klien, kita nggak klien. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast bersama tamu. Dia adalah seorang henna artis ya. Udah. Henna artis betul ya. Dan dia adalah henna artis di daerah Yogyakarta. Oke, sekarang langsung aja ya kita perkenalkan kakak henna kita. Monggo silakan Kak, perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Herni Mianti. Di akun Instagram saya, akun Hina yang namanya Hina Queen Jogja. Biasanya dipanggil apa tuh Kak? Saya dipanggil Herni. Kak Herni ini udah merintis menjadi henna art itu sudah berapa lama? Terus bagaimana prosesnya, suka dukanya mungkin, atau prosesnya saja dulu bagaimana? Itu mulai awal Hina sekitaran tahun 2016. Terus tapi untuk bulannya enggak ini sih. Kalau dulu aku inget tuh pertama awal kuliah kan 2016 aku baru masuk kuliah tuh. Itu awal 2016 terus itu tuh cuma iseng, awalnya cuma iseng kayak yang pertama tuh kayak mainan, oh ini tuh apa sih gitu. Nggak benar-benar nggak tahu itu Hina tuh apa sih. Cuma kok alat kayak gini kok bisa buat ini ya, buat gambarin Hina ya, terus kayak gitu. Terus aku lihat terus aku iseng pakai aja lah, pakai di tangan aku sendiri, aku pakai di tangan sendiri kan. Terus habis itu ada tetangga yang lihat terus dilalahnya itu tuh orang itu mau wedding kan, dia mau nikah, terus kok bagus sih gitu mbak, besok pas nikahku aku dihinain dong gitu. Terus pikirku ya ampun, aku belum yang kayak belum kepikiran ke situ. Cuma awalnya kan aku cuma iseng, aku cuma senang aja bikin gambar-gambar gitu. Terus awalnya cuma lihat Instagram, lihat YouTube kayak gitu kan. Terus lama-lama kok tetanggaku lihat itu kan, terus kayak nggak apa-apa lah aku bilang gitu. Terus aku tuh benar-benar nggak mengharap yang dibayar gitu, nggak mengharap yang dibayar. Ternyata terus aku tak beraniin diri gimana. Terus awalnya tuh nervous bener-bener, ya ampun pertama ini kok langsung megang wedding kan, aku bilang gitu. Terus ya udah tak beraniin. Terus dari situ kan MUA kan tahu kan, perias sih kalau gitu, perias kan, perias yang masuk kadang media kan ya. Terus itu kan ini aku, terus kok hinanya bagus, kamu hina di mana gitu. Terus ini lembak tetanggaku ada yang suka hina gitu. Terus aku minta tolong ke dia. Terus dari situlah kayak istilah Jawa itu gebok tulang. Jadi dari mulut dari situ aku diajak kerjasama. Nah dari situ kan kayak yang namanya MUA kan, dia ada yang ngebantuin kan, kayak semisal dia yang pegang si orang tua kayak gitu. Nah mulai dari situ, dari tukang periasnya itu teman-temannya terus gunain aku gitu. Terus dari itu orang-orang kan pada tahu. Terus dari situ terus kayak aku, orang kok sering banyak yang minta tolong ke aku, minta hina. Dari awal aku yang nggak mematok harga, terus ada yang ini bilang kamu tuh harus mematok harga. Mungkin kalau pengalamanku sih, kalau ketemu sama tukang hina itu dia tuh matok segini kayak gitu. Terus aku kayak belum yakin aku mah apa ya, awalnya cuma iseng, terus belum kayak yang mau buat job itu, belum mau tak jadi profesi lah istilahnya gitu. Terus aku minta izin sama orang tua kan, minta izin ini gimana kok, karena waktu itu masih kuliah ya, misalnya sampai sekarang masih kuliah, masih keren banget. Oke. Jadi karena masih kuliah jadi izin dulu sama orang tua ya. Orang tua tuh enak banget didengerinnya, bilang gini, ya udah nggak apa-apa, terserah, itu hak kamu, yang penting kamu bisa membagi waktumu kayak gitu.
oh ya udah gitu. Mulai dari situ kan aku semangat dari awal. Ya ampun kalau keinget ya ampun dulu diremehin. Kayak henna tuh apa sih? Kayak gitu, henna tuh apa sih? Ya enggak apa ya. 2016 tuh henna itu belum booming ya, maksudnya belum terlalu orang-orang tuh booming. kayak sebenarnya henna tuh apa, orang-orang tuh masih belum ngeh banget gitu ya. Oke. Yang dari ya, terus dari situ terus kayak aku diajak dia kayak diajakin kayak foto kayak gitu tuh biasanya ditanyain berapa sih gitu. Kalau aku tarifnya berapa, kalau awal-awal gitu kan aku masih kayak ya nggak usah aja lah gitu, yang penting kan aku udah dapat nama, aku udah dapat foto, hasilnya tuh seneng banget. Beneran kayak ya ampun Aku sudah berkarya gitu. terus dapat foto yang bagus tuh aku kayak udah kayak selangkah lebih maju gitu loh. Terus dari itu aku terus cuma kalau belajar sih aku cuma belajarnya otodidak sih, nggak kayak lihat YouTube, lihat Instagram kayak gitu. Terus nanti gimana sih, terus kalau kayak gitu, kalau nggak kayak itu ngelihat si apa sih namanya tukang hina yang udah kayak senior lah kayak gitu, tak lihat-lihatin gitu, terus hasilnya kayak gimana, terus tanya juga, terus prakteknya kayak gimana, terus pakai bahannya yang kayak gimana, soalnya kan kalau beda bahan kan beda ini juga kan, terus tekniknya juga kayak gimana kan aku juga tanya kayak gitu. Dari kayak SMA sering mengajak kayak gitu, mbak ayo kalau ini berapa sih, kalau tarifmu berapa kayak gitu. Awal mula sih aku menghargain tuh ya dikit menurutku dikit. Terus kayak aku tuh dulu pikiranku sama tukang hina tuh kayak saling apa ya, kayak persaingannya ketat gitu loh, kayak gimana gitu kan. Terus aku kayak takut mau nanya kayak gimana tuh, takut, kecuali aku benar-benar kenal gitu. Terus dari situ aku diajakin masuk grup lah. Pertama hina art pertamanya itu Bantul, jadi hina Projo Taman Sari kan Bantul kan ya. Nah dari situ aku jadi kayak oh ternyata seenak ini kayak gitu, barang kayak gitu. Dan terus dari itu 2016? Enggak, itu udah masih enggak, dari 2019 akhir itu baru masuk itu kayak. Nah terus dari situ kenal sama ini. Terus enaknya kalau masuk grup kayak gitu tuh, kalau misal kita ada job hina terus kita nggak bisa kan, itu kita bisa lempar job dan mereka tuh saling membandingkan. Jadi misalnya kayak ini ada job di sini, siapa yang kosong, sering kayak gitu, silakan aja. Dan itu mereka nggak menjatuhkan sama sekali kok, support bareng. Yang penting intinya kita tuh nggak sama-sama menjelekkan gitu. Terus dia tuh juga yang namanya, aku tuh sering ininya tuh kayak gini sama senior hinaat yang menurutku dia tuh tarifnya tinggi, tapi kalau tak lemparin ya dia tuh ikut tarifku. Sebenarnya aku juga nggak enak sih, tapi ternyata ya positifnya banyak kalau ini udah ikut gabung kayak gitu. Terus ya semuanya kayak kekeluargaannya bagus ya. Jadi yang bisa dipetik dari sini itu kekeluargaannya di tim henna art itu tuh kekeluargaannya bagus, saling membantu, saling support, saling membantu, kerjasamanya, relasinya tambah juga ya dari situ. Dari Kak Erni sendiri ya, henna art itu sebenarnya apa? Pandangan henna art. Hina itu kan awal mula hina itu kan orang kayak ciri khas hina itu, orang pakai hina itu orang India gitu kan. Hina itu kan sebenarnya tumbuhan dari ini kan, tumbuhan alami kayak gitu, terus kayak dia tuh kalau awal mula hina kan kalau dari dulu kan kayak yang apa ya, dia itu yang masih daun ditumbuh, terus nanti itu tuh hinanya bukan yang kalau sekarang kan banyak hina yang instan buat dari warnanya. Kalau untuk yang hina itu tuh biasanya kan dari hina itu dari India gitu. Dia itu tapi emang lebih lama sih ininya, lebih awet lama gitu. Terus seiring berkembangnya zaman, sekarang ada hina instan, white hina gitu. Terus pengaplikasiannya kan juga lebih enak toh. Terus tapi kalau dari segi keawetan, keawetan si ketahanan si hina itu emang lebih awet yang hina alami, hina natural kayak gitu. Itu
Tapi kalau yang henna natural itu semisal kita ini ngelukis nih, kalau kita ngelukis gitu biasanya kan kita melukis udah kelopek kering, kelopek langsung ada timbul warna kan. Kalau si henna natural ini enggak. Kalau henna natural ini tuh dia kita gambar dulu, habis itu selang beberapa jam ini tuh henna tuh masih di sini dulu, terus nanti kayak dikasih apa ya, biar dia tuh nggak hilang gitu, apa sih namanya, kayak semacam solasi tapi bukan solasi ya, kayak gitulah apa sih namanya, kayak biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak ceroneh kemana-mana, nah kayak gitu lah. Tapi itu ininya lebih awet, terus nggak langsung timbul warna gitu. Biasanya H+1 hari gitu dia baru kelihatan warnanya. Terus habis itu jadi semakin hari dia tuh warnanya semakin tua kayak gitu. Terus tapi ketahanan kurang lebih itu hampir bisa sebulan tuh masih bisa. Tapi emang ininya lama, prosesnya lama. Terus kalau yang kedua itu henna instan itu kayak henna yang sering kita jumpai, kayak henna merah, henna coklat, nah kayak gitu. Itu tuh teksturnya juga lebih enak sih menurutku, terus lebih simple banget dipakainya, terus cuma tinggal gambar, tinggal dilukis, terus nanti tinggal tunggu kering, terus udah kelopek hilang, itu kelopek terus tinggal muncul warnanya kayak gitu. Itu yang kedua. Terus dan itu biasa kalau untuk wedding dikerjainnya H-1. Soalnya kenapa, kalau misalnya ya emang ada sih sebagian henna art lainnya dia kerjainnya pas hari H, tapi aku lebih kayak yang prepare H-1 aja lah. Soalnya nanti kalau belum kering kan yang namanya pengerjaan itu kan kita kadang cepet, kadang apa namanya lama gitu kan, yang namanya waktu kan kita nggak bisa ini toh. Terus itu aku lebih baik tak kerjain H-1 gitu. Takutnya nanti kalau tak kerjain pas hari hanya itu kan nanti belum kering ngenain baju kan, ya ampunnya kan nggak enak toh, terus nanti malah kotor kayak gitu. Nah itu sama seperti kayak baju pending, jadi dia tuh aman untuk kulit. Jadi kalau yang lain itu kan meresap ke kulit, kalau yang ini enggak, jadi kayak dia timbul ke ini. Tapi untuk tekniknya ya walaupun timbul kita usahakan tekniknya tuh pakai flat, jadi tekniknya flat, dia nggak usahakan jangan timbul. Soalnya kalau timbul itu kan nanti kalau kena gesek sedikit kan dia mengelupas ya, walaupun itu nanti dipakai block-lem segala macam kayak gitu. Untuk tarif si wet henna ini lebih tinggi dari yang lain, soalnya dia tuh dikerjainnya juga pas harga juga, terus dari bahan dia lebih mahal, terus pernak-perniknya kayak gems, kayak yang apa glitter, lem gitu kan, nggak yang kalau yang instan kan gambar tunggu kering udah selesai. Nah, ini kan masih digambar, nanti masih di block lem, masih pakaiin mani-mani, masih pakaiin glitter kayak gitu. Jadi tekniknya tuh lebih step by stepnya tuh lebih banyak gitu ya, yang warna putih ya gitu. Kalau yang bentuk apa, yang henna yang alami itu bentuknya kayak apa? Kita tuh maksudnya dalam bentuk daun, terus kita tumbuk-tumbuk dulu gitu, atau gimana sih? Kalau prosesnya emang kayak gitu, tapi proses di tokonya mungkin gitu ya, pabriknya gitu. Pabriknya. Tapi kan kita kan sekarang kalau beli udah banyak atau kayak gitu. Terus kita, kalau saya sih biasanya beli di tempat yang dia tuh emang suka yang khusus henna alami kayak gitu. Nah aku belinya biasanya di online kayak gitu. Terus nanti cuma tinggal kayak sama kayak corn pasta yang buat henna instan gitu, kayak bentuk yang jadi udah bentukannya juga udah sama apa ya, pak cair padat gitu ya, kayak cokotan gitu. Apa sih cokotan itu? Kon aduh, cokotan bahasa mana itu. Tapi kalau biasanya kan kalau misal kita nggak kan biasanya kalau dari tokonya kan itu kan gede terus kadang apa sih yang ujungnya kan gede ya. Itu kita biasanya nge-record sendiri, kita nge-record ulang, dibikin konnya ulang, terus nanti biar kita menyesuaikan. Kadang ada yang tipe orang yang suka pakai konnya itu panjang, terus ada juga yang cuma kecil gitu, seenaknya kita. Soalnya beda orang itu beda teknik gitu. Itu konnya itu berarti apa tuh, dari plastik gitu? Udah ada plastiknya sendiri gitu, maksudnya yang bentuknya enggak ada yang kayak gitu. Tapi kita bisa bikin, kalau saya sih lebih
enak bikin sendiri, soalnya nanti bisa menyesuaikan kebutuhan kita kan mau seberapa tuh. Emang ada yang bikin kayak udah kon sendiri gitu ada, tapi kalau kita sendiri, kalau kita tukang henna yang udah ini kan biasanya bikin sendiri gitu, lebih Jadi enaknya udah tahu kayak gitu. takaran di tangan aku enaknya seberapa Gitu gitu ya ya. gitu. Soalnya kan semua orang, semua ini kan nggak selalu kamu pas pakai segini, yang satunya kan belum tentu kita pas pakai ukuran segitu. Seperti itu. Oke. Berarti tadi ada berapa macam henna Kak? Tadi yang pertama ada Yang pertama henna alami, alami, yang kedua itu henna instan, henna yang instan. merah, Merah coklat sama yang langsung gitu. merah sama coklat ya. Oh, itu berarti ternyata nggak cuma warna coklat orange, tapi ada merah dan coklat. Itu ada juga instan. marun. Oh, Itu oke. yang instan Marun. enak. Jadi yang ketiga itu adalah batina. Oke, jadi yang instan itu ada beberapa warna ya, coklat, marun, sama apa tadi? Merah. Merah. Oke, terus habis itu white White henna. henna. Dan yang warna instan ini itu biasanya suka dikasih pernik-pernik nggak, atau yang dikasih pernik-pernik biasanya yang white henna itu? Kalau itu tuh biasanya tergantung permintaan si klien sih Kak. Soalnya ada yang minta, biasanya mereka tuh berat di transportasinya. Soalnya kan kita jalan kan nggak mungkin ya kayak nggak pakai ini terus Bensin beli kayak gitu. Nah itu biasanya kan kerjain H-1, terus nanti masih balik lagi H-2, hari pas hariannya harus balik lagi. Soalnya kenapa, kalau semisal kita kerjain sekalian di pas hari H-1 itu, takutnya nanti kan si mantan kan masih mau mandi, masih kena air segala macam kan, itu tuh takutnya nanti tuh lepas. Terus kan kita kan nggak bisa yang ngatur, kan hati-hati banget. Kalau semisal ya bisa sih kita bilang begitu, tapi kan namanya orang, yang namanya kita posisi tidur kan juga nggak tahu kan ya, terus kena air juga nggak tahu gitu. Ya emang dari ketahanan sih sebenarnya tahan, cuman ya itu tergantung dari klien masing-masing. Oh iya, semua itu juga tergantung sama kondisi kulit. Kondisi kulit, semisal kalau kulit basah tidak disarankan dia pakai white henna. Kenapa? Soalnya white henna ini kan dia itu cuma menempel, nggak menyerap ke kulit kan. Nah itu takutnya nanti dia nggak kering-kering, terus dia gampang ngelupas kayak gitu. Soalnya kan dari dalam kan keringatnya tuh. Klien itu tuh disarankan jangan, kalau untuk tangan basah disarankan jangan pakai henna yang white. Ya emang sih sekarang tuh baru booming-boomingnya white henna, tapi kan kita sebagai tukang henna juga kita menyarankan apa yang kita tahu, kita tahu kan, karena white henna itu lebih tarifnya lebih tinggi, biar nanti kita nggak apa-apa lah, ini yang penting kita dapat duit, intinya kayak gitu, kasarannya kayak gitu kan. Tapi kan kita juga harus memperhatiin si kondisi kulit ini. Terus kan aku kayak gini, bukan cuma di itu juga kan aku tanya ke si klien. Biasanya kan ada juga kan MUA yang dia tidak menginginkan mantannya dihina. Biasanya kayak gitu yang perlu diperhatiin banget. Kalau jadi tukang henna itu tanyain dulu sama kliennya, si MUA-nya berkenan apa enggak kalau si dia itu dihina kayak gitu. Soalnya pernah aku kejadian kayak gitu, ya intinya ada salah satu MUA tidak menginginkan kayak gitu. Soalnya kayak udah pakem banget kayak gitu, udah pakem kayak adat-adat, misal adat Jawa gitu kan, ada sebagian dia yang nggak menginginkan pakai henna gitu. Tapi ada juga yang sekarang kan zaman sudah semakin modern, semakin ini kan, terus ya udah nggak apa-apa dihina kayak gitu. Soalnya aku belajar dari pengalaman sih kayak gitu. Terus juga ini apa namanya, oh iya, dia di mana, maksudnya acaranya di mana. Kalau misal di outdoor yang sekiranya dia tuh kayak panas banget kayak gitu, ya itu nanti kita lika-likunya kita di teknik kayak gitu. Misal kita biasanya cuma lem kan kayak gitu, dari tekniknya si white henna ini kan dari pertama gambar, terus habis itu di lem, dikasih jet, dikasih glitter kayak gitu. Nah dari situ mungkin dari kita liku-likunya sebelumnya kita foundationnya kita biasanya kalau saya sih biasanya tuh tanya-tanya ke MUA, juga sering aku tanya,
Kak, biasanya tuh yang apa ya, yang bagus untuk kulit ini tuh apa, kayak gitu. Sering aku tanya kayak gitu kan. Terus dari itu saya juga dapat ilmu dari MA juga. Terus nanti tekniknya di foundationnya kayak gitu. Nanti kalau misal untuk tangan yang dia basah banget, nah nanti pakai foundation yang lebih matte kayak gitu. Itu kan lebih kayak nahan keringet gitu kan ya. Terus oh iya, terus kalau untuk paling penting banget, orang itu kadang suka aku pengen banget dipakai wet henna gitu, tapi dia nggak sadar sama si kondisi kayak warnanya warna tangan tuh lebih gelap kayak gitu, bagusnya pakai apa, terus ininya pakai apa kayak gitu. Terus kalau menurut saya sih ya, sebaiknya kalau bukan karena saya mendorong para klien ini untuk ayolah pakai wet henna kayak gitu, bukan kayak gitu. Soalnya jangan lebih ke wet henna, jangan ke henna instan. Soalnya gini, kalau menurut saya, kalau tangan lebih gelap itu jangan sekali-sekali pakai warna yang gelap. Enggak, kayak yang instan, kayak henna instan, kayak merah, coklat gitu. Kalau merah atau merah marun masih agak tertolong lah ya. Soalnya kalau warna yang cerah itu kayak meningkatkan tone kulit lebih cerah sedikit sih menurutku. Tapi kalau coklat jangan sekali-kali, soalnya nanti itu kelihatan gelap banget. Terus dari situ kan kadang sekarang tuh kalau foto kan tetap kita kan pakai gaya segala macam kayak gitu kan, itu kan nanti kayak antara sama ini kan belum banget toh. Nah terus maka dari itu lebih baik pakai yang wet henna. Soalnya kalau pakai wet henna itu kita bisa ngedempul kayak kita bisa nyamain warna si tangan sama muka kayak gitu kan, bisa disamain. Soalnya bisa pas hari H juga kan kita lebih bisa mengontrol si ini kayak gitu. Jadi lebih disaranin pakai wet henna. Selain bagus sih, sekarang juga karena trennya wet henna terus kelihatan glamor, apalagi kalau dipakai pas resepsi malam, acara malam itu kan kelihatan glamor banget. Soalnya glitter-glitternya itu kan manja sekali gitu ya. Jadi biasanya sebelum dikasih henna kan, kalau henna putih itu kan hari H ya pemakaiannya gitu kan. Nah berarti sebelum dikasih henna itu dikasih foundation dulu. Benar, lotion. Oh, dikasih lotion dulu. Jadi lotion atau foundation itu nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Tergantung ininya sih, kondisi kulitnya. Nah biasanya kan kalau yang berkeringat itu kan biasanya kulitnya kan di bagian sini dalam. Nah itu apa memang ada yang di bagian luar sini berkeringat? Ada. Soalnya aku pernah ngomongin kayak gitu, kayak ya ampun ini kenapa sih ininya nggak kering-kering kayak gitu. Terus aku gambar kok, biasanya kan aku ngerjain tuh tangan kanan dulu kan ya, bareng sama MA kerjain tangan kanan dulu. Terus nanti setelah itu selesai ini tangan ini kok sebelah sini kok pas aku ngerjain kok belum kering-kering, pas mau tak lanjut ke step selanjutnya kok ngegeser kayak gitu. Aku tekniknya apanya, oh ternyata memang tangannya mbak ini tuh basah. Terus itu dikipasin gitu juga tetap nggak ada ya, cuma perubahan sedikit, cuma lebih ini kayak aku lebih cepet-cepet harus tak ini ke step selanjutnya ke lab. Tapi nanti tetap kalau nggak hati-hati banget kayak gitu tuh gampang lopeknya. Jadi ibaratnya kalau MUA itu crack gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya step dari awal kalau udah ini hancur lah dulu. Jadi kayak kalau misalkan MUA kan dia memang kalau bisa makeup itu kan harus dingin ya, maksudnya kondisi kulit itu dingin. Itu kan juga berarti berlaku juga untuk henna ya, kalau misalkan kulitnya seperti itu ya. Lebih tahan gitu. Terus untuk ketahanan si wet henna ini, kalau dia baru nggak sholat kayak itu kan, wet henna bisa digunakan ketika mbak ini kayak nggak sahabat sholat lah. Soalnya kan dia menutup pori-pori kan, dia nggak bisa air wudhu juga nggak bisa masuk di dalam kulit. Semuanya itu apa? Yang wet henna aja, tapi kalau yang dua itu natural sama yang instan itu masih bisa. Kecuali dia nggak pakai jam sama ini loh, jam sama kayak glitter gitu loh kalau yang ini. Soalnya dia itu kan untuk menempelkan ini kan pakai lem. Nah lemnya itu kan nggak bisa masuk nanti ininya. Nah itu terus kalau ini ketahanannya tadi
itu kurang lebih 1 hari, kecuali dia nggak sering kena air gitu. Kena air itu nggak masalah sebenarnya kalau dia hati-hati terus kena air terus dia nggak kegesek yang banget kayak gitu. Kegesek pun nggak apa-apa asal dia biasanya kalau udah kena air tuh kita tetap pakai tisu, pokoknya diusahakan kering kayak gitu. Itu nanti bisa, soalnya saya sering klien tuh sampai kayak dia tuh kan kebetulan baru nggak sholat, terus dia tuh sering banget kasih kayak testi laporan gitu. Mbak ya ampun ini henanya masih masih on, pas setelahnya kadang masih bisa kan, biasanya kadang sekarang hina, sekarang apa, terus ada yang boyongannya hamil 2 kayak gitu, habis 2 itu buat boyongan itu masih bisa, soalnya dia bener-bener kayak ya ampun kayak pintar ngejaga gitu loh, pintar ngejaga gimana sih, oh ini tuh soalnya kayak dia tuh mungkin ngerasa mahal-mahal kayak gitu, tapi kan mahal-mahal terus aku gimana caranya aku benar-benar harus menjaga si ini. Nah kayak gitu ketemu sama kliennya kayak gitu tuh benar-benar yang ya ampun menghargai itu sama karyaku kayak gitu. Kayak itu lebih senang ya, karena memang karyanya yang dihargai dan kitanya juga sebagai penjual jasa juga senang gitu. Jadi memang pada intinya ketika kita mau pesan henna, kita harus tahu dulu kondisi kulit kita ya. Kalau misalkan nggak cuma kondisi kulit, warna kulit juga ya. Misalkan kalau misalkan kulitnya seperti lebih gelap gitu, lebih baik menggunakan white henna. Kalau misalkan memang kulitnya udah terang atau kulitnya udah putih, mau pakai apa aja juga bagus ya. Oke. Jadi memang pemilihan itu sangat tepat ya. Misalnya kayak kita tuh nggak bisa, yaudah aku pengen ini ya, pokoknya ini nggak bisa kekeh ya. Jadi memang harus nurut sama edukasi dari henna artnya, karena memang dia juga nggak akan busuk ya, kayak bahasa busuk kayak ini bukan karena kita mau yang lebih ini sih ya, lebih kayak tarifnya lebih tinggi kayak itu enggak, tapi kita tuh menyelamatkan kalian gitu. Jadi memang biar lebih indah gitu. Karena kan kalian juga menggunakan henna itu juga buat momen spesialnya juga, di foto juga biar bagus, kalian juga nanti ketika dilihat sama orang juga pede gitu ya. Jadi jangan sampai makeupnya udah bagus-bagus, di bawah tangannya bulu, kan langsung mereka fokusnya di tangan buluknya ya. Oke, banyak banget ya pengalaman yang memang ternyata di henna yang ternyata aku banyak nggak taunya gitu. Dan mungkin teknik-teknik apa aja sih Kak yang memang kayak harus dipersiapkan awal gitu? Kayak misalkan ya, untuk tekniknya sendiri dari henna, misalkan kayak cara gambarnya tuh nggak boleh dredeg gitu loh Kak. Jadi kan gimana ya, kalau dredeg kan itu nggak bisa garis lurus kayak gitu. Nah itu tuh mungkin kayak gitu tuh harus persiapan apa aja gitu. Kalau ngelukis ngegambar henna itu tuh kayak sama aja kayak kita ngebatik. Kalau ngebatik itu kan kalau kita mau narik garis itu kan kita nggak kayak tahan nafas kayak gitu. Jadi setiap lurus itu biasanya tahan nafas. Kalau garis lurus itu biasanya benar-benar sih manten itu harus posisi yang dia benar-benar anteng, yang benar-benar kita nyari, yang enggak terus kita kan biasanya barengan sama tukang make up gitu kan, bukan yang seolah-olah terus mbak diem dulu dong kayak gitu, enggak, tapi kita yang menyesuaikan gimana kan posisi kapan ketika dia ya udah kita kerjain gitu. Nah itu tuh harus yang benar-benar anteng, yang pokoknya jangan gerak dulu lah. Nah itu tuh untuk teknik biasanya saya tuh gambar tengah dulu. Kalau misal aku mau gambar yang motif simetris, itu tak gambar garis bantu dulu, pakai garis bantu kayak yang apa sih, pulpen atau yang lebih enak bisa gampang hilang itu yang eyeliner putih itu loh kan. Nah kayak gitu nanti buat gambar tengah kayak pola dulu. Kita mau gambar yang bentuk kayak gimana, kalau misal mau bentuk yang tengah, mau bentuk tengah itu ya gambar tengah dulu. Kalau misal kita mau garis ini ya sesuaikan kita mau buat yang kayak gimana, sesuai kita yang mau buat gitu. Pokoknya dari dulu sampai sekarang tuh aku masih pakai tekniknya pakai garis bantu dulu. Soalnya kenapa? Nanti menyesuaikan antara tangan kanan dan kiri kan kita juga harus menyesuaikan. Masa untuk ini nanti kalau di ini terus beda, itu beda ya, yang ini gede, yang ini kecil kayak gitu aku masih pakai teknik yang garis, walaupun sebagian henna art yang lain yang udah pro dia nggak perlu pakai itu juga udah bisa gitu. Tapi alangkah baiknya dipakai cara garis bantu dulu gitu biar lebih rapi ya. Terus untuk menggambarnya kayak nyotot apa ya, ngeluarin hennanya itu kita tuh aja gitu, terus kayak kita nekannya aja, terus
oh iya, apa namanya, ujungnya itu tuh harus kita perhatiin. Kalau kita mau tipe yang apa ya, tipe garisnya yang kecil-kecil, ya udah kita kayak motong ujungnya tuh kecil aja, nggak usah yang gede-gede gitu, soalnya nanti berpengaruh ke hasil gambarnya gitu. Terus untuk teknik gambarnya juga harus benar-benar yang flat. Kita kayak kalau untuk yang henna instan sama henna natural itu kan kita tinggal yang tebel, nanti hasilnya lebih tebel gitu kan. Kalau untuk wet henna enggak, soalnya kalau untuk wet henna itu kita harus benar-benar tipis, benar diusahakan ini tuh flat, jangan sampai timbul gitu, soalnya nanti kalau timbul ya itu gampang ngelepek. Terus makanya harus benar-benar yang flat, yang ditarik gitu, bukan yang cuma tinggal dicotot terus diangkat, itu enggak, itu benar-benar yang dicetet terus itu ditarik kayak digeser-geser, yang penting intinya flat aja gitu, nanti akan lebih awet gitu. Mungkin nanti bisa bertahan 2-3 hari kalau dia nggak sering kena air gitu. Kan ketika menggambar itu kan harus tahu dulu pola ya. Nah, ketika orang menggambar pola itu tuh dia yang biasanya tuh udah bisa menggambar dulu atau bisa latihan dari awal gitu. Dan maksudnya kita udah terjun di dalam dunia henna nih, udah ngerti nih henna, cuma motif itu kan banyak ya, maksudnya aku juga bingung, kadang tuh ada motif bunga-bunganya yang begini, ada yang kecil, ada yang gede, aku nggak tahu itu apakah kira-kira ada maknanya atau memang ya itu memang sekreasi henna artnya atau seperti apa, aku belum ngerti nih. Terus apakah orang henna artnya tuh udah harus expert menggambar dulu itu, atau memang gimana, apa dasarnya pun gak ada masalah, nanti tinggal dikembangkan lagi atau seperti apa gitu? Kalau untuk menggambar itu sih menurutku ya, apa-apa itu bisa, kita tuh apapun bisa, sebenarnya kita apapun bisa selagi kita itu mau dan kita mau mencoba dan diulang-ulang kayak gitu. Kalau yang penting kita tuh senang dulu, nggak harus. Tapi kalau saya sih emang apa ya, dulunya emang ini jadi lebih mudah sih. Dulunya kan aku sekolahnya di batik, maksudnya SMA-nya batik kan lebih kayak yang udah tahu gambarnya. Kalau misal kayak gambaran tuh kayak lumayan udah luas gitulah. Kalau orang menilai tuh kayak gitu, banyak tuh orang batik ya lumrah kalau dia ini, apalagi kuliahnya kan aku juga ngambil di seni rupa, tapi pendidikan lebih nggak terlalu yang ini, tapi aku ambil batik gitu. Tapi menurutku tidak harus yang baru pendidikan, tidak harus yang dia tuh kayak aku yang batik dulu, kayak kamu harus jago gambar terus kamu baru bisa enak, nggak harus. Soalnya kenapa? Itu semua tuh yang penting kita tuh kayak kebiasaan aja, terus kita mau, terus kita nyoba. Terus aku dulu awal ngegambarin itu juga yang nggak langsung nanti gak pikiran langsung gambar itu enggak. Itu aku awal itu tetap aku ngeliat contoh dulu, terus nanti kita recreate ininya, desainnya, kita ngembangin desainnya, kayak yang enggak semua yang namanya desain kan ada hak ciptanya kan ya. Nanti cuma mungkin kayak gambar tuh dicantumin inspirasinya siapa kayak gitu, kayak ada kan mina art lain yang banyak yang udah jago-jago gitu kan, dia tuh lebih seneng kalau harganya di karyanya dihargain kayak gitu. Cuma ngetek aja mereka udah seneng. Aku pun juga kayak gitu, ngerasain sama kayak gitu. Terus untuk desain tuh nggak yang harus apa ya, kalau menurutku yang namanya kebiasaan tuh lama-lama kayak udah bisa, dari yang menyentuh nanti ngeri-ngeri terus nanti tiba-tiba misal dari awalnya aja kita nyontoh gambarnya tengah gitu, nanti bisa kalau kita udah di tengah perjalanan kita gambar tuh nggak sama, pasti nggak sama. Terus nanti aku pengen tadi yang kita contoh tuh di sini, gambarnya di tengah. Nanti biasanya kalau kita udah keseringan kayak kita udah telaten gitu gitu, nanti mungkin desainnya bisa miring kayak atau apa kayak gitu tuh sebenarnya dari kebiasaan aja sih menurutku. Terus untuk motif itu kayaknya kalau aku nggak ada yang, kalau aku sendiri sih belum ada apa maknanya. Kalau aku kayak yang udah gambar aja kayak gitu loh, masih yang kayak gitu, belum punya motif yang khusus gitu kan. Ada orang tuh kan henna art itu orang itu punya ciri khas sendiri, kayak dia di setiap gambaran hennanya dia tuh selalu ada bunga, selalu ada kayak motif apanya kan yang dijadiin ciri khas dia kayak gitu. Dan itu tidak boleh hilang di setiap mendapatkan project atau klien
henna gitu ya. Paling nggak maksudnya misalkan di sini ternyata ada bunga Kamboja misalnya kayak gitu ya, berarti ntar yang lainnya tinggal dikembangkan, tapi bunga Kambojanya itu nggak boleh hilang misalkan kayak gitu. Kalau aku masih belum yang kayak gitu sih, soalnya kayak gitu tuh kayak bertahap gitu. Terus yang namanya desain itu menurutku nggak ada yang baru sih, soalnya seni yang namanya yang kita seni itu kayak menurut saya gambar itu tuh nggak ada yang kita menciptakan itu ide dari mulus dari si A sendiri, itu menurutku nggak ada. Soalnya dia tuh pasti melihat dulu dari contoh lain, inspirasi ya. Gitu. Walaupun sepro apapun dia gitu, kayak gitu. Kayak seni itu kan, desain itu adalah pengembangan dari orang lain, dari karya orang lain gitu. Jadi nggak yang ya apa sih kayak yang ini desainku, ini adalah desainku kayak gitu, kamu nggak boleh ini kayak gitu. Menurutku ya mungkin kecuali dia udah punya hak cipta sendiri kayak itu masih nggak masalah. Cuma kita kan lebih menghargai, oh mungkin kita lihat dari itu ya udah kita, oh itu mungkin desain dia gitu, nggak apa-apa. Cuman kan ya itu namanya desain itu nggak ada yang baru menurut saya, cuma pengembangan dari orang itu sendiri. Ya karena ide atau gagasan itu sebenarnya sudah ada sejak lama, maksudnya sebelumnya mungkin kalau nggak ada di Yogyakarta mungkin ada di Jakarta yang kita mungkin nggak tahu, ataupun misalnya di luar negeri pun sebenarnya sudah ada gitu kan. Jadi kita nggak bisa yang memang karena kita menciptakan sebuah karya baru dibilang itu pasti ide dan gagasan pokok kita gitu, karena memang ya rekreat sebuah karya itu memang pasti ada inspirasinya gitu, dan kita apa ya, kita tinggal mengembangkan lagi. Kita nggak bisa juga untuk kayak yang ini ide gagasan gue gitu, ini gagasan lu, nggak bisa saklek kayak gitu. Karena memang ya ada inspirasinya gitu. Dan memang yang paling bagus ya memang dicantumkan inspirasi dari mana, kita tinggal mengembangkan lagi gitu. Nah untuk desain itu biasanya aku nyari inspirasi itu dari Pinterest. Nah itu kan banyak banget kan dari henna art yang luar negeri kayak itu. Biasanya sih aku sering nyontoh dari situ, nge-create aku ngembangin dari desain mereka yang udah kayak kelihatannya bagus gitu. Terus kadang tuh kita tuh desain tuh ngikut sama si klien sih sebenarnya. Cuma kan ada kan yang kok aku mau desain yang kayak gini nih, dia tuh udah nyari sendiri ya. Cuma nanti aku tak bilangin dari awal, maaf nanti kalau misal desain ini nanti mungkin ada sedikit berbeda dari yang Mbak contohin ya kayak gitu. Soalnya kayak nggak mau ya saklek sama persis kayak gitu. Soalnya ada sih sebagian orang yang mungkin dia terima karyanya jiplak banget kayak gitu. Soalnya kan kita juga cuma menuruti si klien kayak gitu. Tapi kalau misal si kliennya ya juga nggak masalah, kita tetap disamain, cuma nanti dicantumkan inspirasinya kayak gitu. Jadi orang kan ngerasa dihargai juga. Dia memang untuk kayak tari terus rupa gitu kan, memang untuk hak cipta sendiri kan belum jelas maksudnya hak ciptanya. Kayak musik kan memang udah jelas ya ada hak cipta musik kalau dia sudah dilegalitaskan gitu kan. Sebenarnya tari udah bisa gitu, cuma kan belum semuanya melegalitaskan karya-karyanya gitu kan. Nah itu sih memang yang memang orang itu dibilang jiplak tuh kadang belum mengerti gitu itu harus apa. Sebenarnya kalau misalkan dia mau menggunakan karya tersebut tidak apa-apa, izin dulu sama yang punya. Kalau tari ya, kalau tari itu biasanya nggak apa-apa izin dulu. Misalkan Mbak, maaf saya mau pakai musik ini untuk ini, nanti gerakannya saya bedakan misalnya gitu. Kalau memang diizinkan sama pengkaryanya ya baru monggo, tapi mungkin ada kayak misalkan ditulis ini sebenarnya komposer musiknya siapa atau dulu itu karya dari siapa misalnya seperti itu. Atau misalkan dia harus misalkan membayar fee, kan karya itu nggak murah ya, apalagi kalau misalkan kayak tari itu banyak banget yang memang harus kita habiskan. Misalkan kayak kita bikin koreo kan bayar pemusik, bikin pemusik itu kan bayar gitu kan, gak gampang gitu kan. Jadi kita bikin karya, kita latihan itu kan juga dana dan modal gitu kan. Nah itu tuh yang memang kadang orang tuh kadang suka kurang terima, aduh karyaku dipakai orang, diambil orang tanpa izin. Itu sebenarnya bukan karena keegoisan kita, tapi lebih ke apa
ya, lebih ke perjuangan yang sudah kita lakukan gitu kan. Kita berjuang benar-benar untuk membuat karya itu menjadi indah, menjadi tontonan yang memang benar-benar bisa dinikmatin orang. Kan prosesnya tidak mudah gitu ya, banyak hal yang memang harus dilalui, perjuangannya juga lumayan. Jadi sebenarnya dicantumkan nama pengkaryanya aja tuh kita udah bahagia, udah senang gitu, rasa dihargai. Kita nggak feel hormat, cuma memang lebih kayak, oh perjuangan aku selama ini alhamdulillah bisa menjadi inspirasi orang. Senang kok kita ya jadi motivasi dan inspirasi orang kayak gitu ya, contoh-contohnya gitu. Oke, kalau untuk dari Kak Herni sendiri, inspirasi henna itu biasanya dari siapa Kak? Atau mungkin maksudnya ada yang diidolakan henna art yang dimana misalnya di India sekalipun misalnya ada atau enggak gitu. Terus apakah belajarnya memang dari inspirasi tersebut terus akhirnya belajar ke situ, atau memang karena ada dasar dari batik dulu terus lanjut ke dasar sekarang kuliah di pendidikan seni rupa, otomatis kan pasti ada lah mata kuliah menggambar terus ya kan, melukis gitu. Bagaimana tuh Kak? Kalau saya sih untuk inspirasi kayak lebih spesifiknya untuk misal aku mengidolakan si misal namanya A gitu tuh nggak ada, cuma kayak yang biasanya tuh aku ngeliat tuh dari tagar-tagar kayak gitu, aku ngeliat inspirasi desain kayak gitu, so nanti aku nge-regret gitu. Itu aku nggak yang aku mengidolakan si tukang henna si ini nih, enggak kayak gitu, cuman biasanya tuh orang India, kayak orang India dari ya itu aku nyari di Pinterest kayak gitu, tak cari desain-desain kayak gitu. Kalau untuk spesifiknya orang kayak mengidolakan kayak artis mengidolakan gitu kayak nggak ada gitu loh, cuma ya dari karyanya itu, cuma nggak hafal gitu loh, cuma senang karyanya. Oh kalau ini sih ada sih sebenarnya, tapi lupa namanya, cuma sering lihat. Aku suka desainnya Zul Aslam itu henna art Indonesia apa ya gitu. Ada sih gitu, terus dari situ kayak kok karakternya bagus kayak gitu, terus kita sering ngeliat, terus lama-lama kayak, tapi nanti tuh yang namanya karakter kita tuh nggak mungkin sama plot itu nggak mungkin. Jadi kita dari kembangin kita sendiri kayak gitu. Terus kalau untuk apa tadi yang tanya yang belajar. Kalau untuk belajar sih ya itu karena kebiasaan sebenarnya, apa kalau sering dilatih itu akan jadi kebiasaan. Terus nanti yang dari awalnya kita nggak bisa gambar garis lurus, terus nanti kalau yang namanya udah dibiasain kan nanti kita bisa sendiri kayak gitu. Terus untuk belajar tuh aku sering melihat YouTube, kayak bukan yang aku dulunya jadi tukang mesin, nggak tukang sekolahnya di dunia di batik itu kan, bukan berarti aku yang aku udah bisa batik, aku kalau cuma ini jago lah kayak gitu. Tapi kan itu kita tekniknya bahan terus sama di kayak kanvasnya itu kan beda, kita tempatnya kan beda. Aku kan seninya memang kayak bakat awalnya tuh emang di batik gitu, tapi itu tuh nggak semata-mata yang udah batik nanti gampang lah cuma tinggal gambarin nama, nggak kayak gitu. Soalnya dari bahan, dari kanvas itu beda. Kalau menurut aku sih malah lebih kalau dari proses kayak itu menurutku malah lebih enak sih sebenarnya. Soalnya kalau ini itu kayak apa ya, realistisnya aja lah. Kalau ngehina itu kita ngegambar berapa 2 jam 3 jam kita udah dapat ini. Tapi kalau batik kita tuh 2 meter kain kita ngegambar ngecanting itu kan masih banyak proses lagi, dan itu tuh kayak ya ampun udah males banget kayak gitu loh. Terus kayaknya lebih enak aja deh kayak gitu. Terus Jadi langsung kelihatan hasilnya kayak kayak gitu. Tapi kalau untuk teknik, untuk gambarnya memang nggak sama plek sama ngebatik kayak gitu. Tapi ada juga sih yang henna art, dia tuh banyak desainnya tuh kayak batik kayak gitu. Gitu sebenarnya sih aku bisa harusnya aku bisa kayak batikku tetap jalan di henna kayak gitu. Tapi tuh untuk kayak gitu tuh ya ampun masih sulit banget gitu loh. Terus ya udahlah, kita untuk desain tuh tetap sama, tetap kayak ya ala kadarnya si tukang henna kayak gitu, sering gambarnya. Biasanya tuh kalau gambar tuh yang sering digunakan tuh garis, terus kayak yang
itu loh kayak pager-pager kayak gitu sih banyak. Kalau untuk menggambar itu memang kita tidak bisa kayak yang misalkan nih punya desain apa, misalkan kalau dari batik gitu kan, dari batik terus kita letakkan di tangan itu mungkin belum tentu bisa masuk gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa, dia disesuaikan aja dengan kebutuhan kayak gitu. Oke, jadi memang dasarnya memang karena dulu belajar batik, terus kemudian belajar dari pendidikan seni rupa, terus kemudian karena kebiasaan juga gitu ya. Jadi tinggal untuk pola di tangan itu tinggal menyesuaikan atau tinggal kebiasaan kita itu mau apa ya, kita kebiasaan untuk latihan gitu ya, kita kebiasaan untuk latihan, makanya kita udah kebiasa, oh bentuknya mau seperti ini, polanya mau seperti ini, mau kemana kita udah ngerti sendiri, gak usah mikir gitu. Oke, terus kemudian suka dukanya jadi henna art itu seperti apa Kak? Kalau untuk suka dukanya sih ya, kalau menurut aku, kalau orang awam ngelihat aja pun pasti udah tahu sukanya. Kalau dari sukanya tuh kayak enak ya, jadi tukang henna itu cuma kerja sejam 2 jam udah dapat ininya lumayan kayak gitu. Terus aku kalau dari sisi aku sih ya emang kayak gitu, tidak memungkiri sih, emang kayak gitu emang enak, beneran enak sih menurutku kayak gitu. Tapi kan dari perjuangan itu kan sebelumnya kan masih banyak perjuangan yang mungkin kalian belum tahu, dari perjuangan awal kayak gimana, kayak gimana yang namanya seni kan memang ada harganya kayak gitu. Kayak make up aja kan apa aja cuma make up kayak gitu aja kok mahal sekali, akad kok seberapa juta kayak gitu. Nah itu tuh sama kayak tukangnya itu sama kayak gitu ya. Emang ya itu karena awalnya emang ada perjuangannya, sebelum kita sampai situ kan kita perjuangannya kan panjang kayak gitu. Terus enaknya tuh juga kayak di dunia perhenaan tuh pasti tambah saudara. Terus kita kenal MOA, kenal sama si fotografer kayak gitu, terus kenal vendor-vendor lain kayak gitu. Terus untuk klien juga kan kita lebih kayak yang dulunya kita cuma main-main tuh cuma mungkin paling jauh misal cuma daerah mana gitu. Nah kita tuh bisa ngejangkau yang aku ternyata belum pernah sampai sini ya kayak gitu. Jadi gara-gara vacation ya, jalan-jalan kesana kesini gara-gara ngehenna. Jujur dulu itu aku yang namanya ke hotel tuh takut, terus kayak karena belum pernah kan apa sih kayak norak banget gitu loh, kayak serius beneran aku kayak bener kayak sekarang jadi sering keluar masuk hotel terus kayak udah biasa kayak check in tapi check in sama klien, kita nggak klien manten kayak gitu. Nah ada pengalaman itu juga, terus pengalaman pergi jauh kayak gitu. Jadi dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh Kak Herni ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita diberikan ilmu baru lagi tentang henna art. Tadinya yang aku nggak tahu, ternyata ada beberapa henna yang aku tahu henna itu cuma putih sama orange, cuma itu aja. Ternyata banyak banget ya yang namanya henna. Oke, terima kasih sudah stay tune hingga akhir. Nanti teman-teman jika ingin tahu lebih lanjut, pengen ngobrolin tentang apa, boleh komen di bawah ya. Kita ada yang request, Kak mau dong ngobrol tentang MUAA, temanya apa, atau misalkan model, atau misalkan fashion apapun, atau seni apapun, teman-teman bisa request di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak teman-teman.